Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 untuk kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan dan pembelajaran 6. Mupel kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Jangan lupa tetap absen di Google Form yang sudah Bu Ika kirim melalui WA Group. Jangan lupa selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati gambar dan teks daur hidup nyamuk, siswa dapat menemukan dan menuliskan ide pokok dari bacaan yang telah diamati dengan benar. Dengan mengamati gambar dan masalah yang dipaparkan guru, siswa dapat menuliskan saran sebagai arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nanti kalian harus bisa memberi saran kepada tetangga kalian atau teman kalian yang sudah Bu Ika siapkan pertanyaannya. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan dan menyelesaikan hasil kali 2 bilangan caca dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Seperti kemarin, kita sudah bisa menentukan perkalian ya. Perkalian kemarin, hasil kali 2 bilangan caca dengan hasil sampai 1000 atau lebih. Selanjutnya, dilihat ini ada gambar daur hidup nyamuk ini. Pertama itu nyamuk bertelur, selanjutnya menjadi jentik-jentik. Nah, setelah menjadi jentik-jentik menjadi pupa ini. Baru menjadi nyamuk dewasa dan nyamuk dewasa bertelur kembali. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, kalau yang telur itu bukan di air ya, kalau telurnya lah. Kalau baru jentik-jentiknya itu baru di air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Jadi telur nyamuknya itu berada di atas air. Nah, setelah sudah selesai jadi jentik-jentik, baru menjadi pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Itu bahaya sekali ya. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Jadi kalau kalian lihat ada genangan air, apalagi ini hujan ya, banyak genangan air, itu tolong, Bu Ika minta tolong dibuang saja airnya agar tidak menggenang. Bersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak terjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, apa itu poster ya?
Ya, poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Jadi, poster itu suatu antara tulisan, gambar, nah itu jadi satu, dikombinasikan. Dan kita untuk memberitahu, mengumumkan, atau untuk iklan, untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kalian tahu KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Nah, ini contoh poster. Ini contoh poster yang ada di buku tema kalian. Perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Nah, ini contoh poster, dilihat ada tulisan, ada gambar. Jadi satu ya. Ini untuk agar masyarakat itu tahu kalau kita harus menjaga kebersihan dan hidup yang sehat. Nah, ini mengajak masyarakat ini untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ini. Nah, yang kedua, contoh poster untuk agar terhindar dari DBD. Agar kita itu selalu terhindar dari nyamuk DBD gitu ya. Jadi kalau nyamuk itu tidak menguntungkan, maka kita harus berantas nyamuk tersebut. Lah ini contoh posternya. Ada tulisan seperti ini, ingat demam berdarah, ingat 3M+. Lah, ini ada mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air. Lah, ini contoh posternya. Ini yang plus ini, hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jadi, kalau kalian ingin membuat poster itu bahasanya yang baik, yang bahasanya yang santun. Jangan sampai bahasanya itu kasar di dalam poster kita, itu nggak boleh. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Seperti ini ya. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah ini ada temanmu yang membuang sampah sembarangan. Seumpama ada teman kita di kelas 3A ada yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kamu gimana sih? Gitu. Ini ada contoh, Adik, jangan membuang sampah sembarang karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Lah, ini santun kan bahasanya. Jadi kita itu menyampaikannya, kasih saran kepada teman kita itu dengan bahasa yang santun, jangan kasar. Woi, Adi, jangan buang sampah dong. Sana, buang sampah di sana. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Nah, selanjutnya ada rumah tetangga ini yang sangat kotor. Nah, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, Pak, nah ini ada contoh ya. Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Lah itu. Jadi kalau kalian menyampaikan saran harus dengan bahasa
yang santun. Dan kalau bisa itu dikasih alasannya. Kenapa harus saya itu membersihkan lingkungan rumah saya, kan gitu. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Agar itu agar tidak sakit ya. Jadi ini ada soal untuk matematika. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Berapa ya? Jadi, kalau setiap harinya itu 130, terus dalam 3 hari berapa? Nah, berarti dikalikan ya ini ya. 130 dikali 3. Nah, kita hitung pasti dari belakang terlebih dahulu. 0 dikali 3 sama dengan 0. Yang nomor 2, 3 dikali 3 sama dengan 9, ditulis di sini. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3, 390. Nah ini jadi, ini kesimpulannya ya, banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Nah, selanjutnya ini ada latihan perkalian. Yang nomor 1, 412 kali 3. Yang nomor 2, 321 kali 4. Kita hitung sama-sama. Seperti ini. 412 dikali 3. 321 dikali 4. Sudah Bu Ika susun seperti ini. Pertama kali kita menghitung yang paling belakang. 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Dan yang terakhir 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya 1236. Jangan lupa dikasih titik untuk yang depannya 1000. Kita tulis di sini hasilnya. 1236. Selanjutnya nomor 2, 321 dikali 4. Kita hitung dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya 3 dikali 4 sama ya dengan yang atas. 4 dikali 3, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jangan lupa dikasih titik. Hasilnya 1284. Kita tulis di sini. 1284.
84. Sudah selesai. Seperti ini ya, nanti kalian bisa coba di buku LKS kalian masing-masing. Oke. Perkalian sudahlah evaluasi hari ini, yaitu kalian disuruh membuat sebuah poster. Buatlah sebuah poster dengan ayah atau bunda kalian. Jadi kalian boleh dibantu sama ayah bunda di rumah ya. Informasi yang harus disampaikan dalam poster, kalian bisa cari sendiri. Gambar daur hidup nyamuk. Yang kedua, jenis nyamuk dan bahayanya. Selanjutnya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Boleh. Jadi empat hal tersebut harus ada di dalam poster kalian yang akan kalian buat ini. Hal yang perlu kalian perhatikan yaitu satu, membuat sebuah poster. Dua, kerjakan di kertas bisi. Kertas bisi itu kertas folio ya, ukuran 33 kali 21 cm. Dan yang selanjutnya, kerjakan menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian tebali dengan spidol. Lalu warnai agar menarik. Jadi kalian mengerjakannya itu bukan di buku gambar ya, tapi di kertas bisi atau folio tebal, yang agak tebal itu, warna putih boleh. Nanti kan diwarnai. Oke, pesan Bu Ika hari ini yaitu jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi kalian belajar di rumah hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar di rumah hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah.